Diekori itu kesadarannya yang 8. Jangan diekori ketidaksadarannya. Karena ketidaksadaran juga diekori. Pertanyaan sederhana bagi kita semua. Apakah kita rela mati meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan miskin segalanya, miskin spiritualnya, miskin hartanya? Pasti gak rela kan? Sok atuh. Sekarang tuh anak cucu kita suruh ngekor, sok ngiluan ka mama kaya Tainung bapak mau nyilakakeun kena jari anak. Jangan diajarkan yang lain-lainnya aneh-aneh. Pagi dia diajarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Duh, karunya tuh. Rek ditulisan naon barudak urang teh. 8. 17:8. 19-nya di mana? So, hitung. Di mana? Di leher. Cing orang hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bohong. Di mana 19? Tah 19 mah di dieu tah. Tuh ditunjuk. Di tulang ekor. Cok we hitung teu percaya mah. Kalau kita motong ayam mah ditungirna. Kenapa 19 ditaruh di situ? Di Quran ada kata-kata hebat. Neraka syakor itu pintunya 19. Makanya siapa yang sudah bisa melampaui 8 pintu neraka syakor, maka dia akan mencapai 45. Tahu yang 45 di mana? Ya, tah di leher. Di leher pergi naon? Leher itu pemisah antara badan dengan kepala. Makanya di Quran ada perintah penyembelihan sapi betina. Bukan disembelih pakai golok, dipisahkan pembicaraannya. Makanya siapa yang sudah bisa memisahkan pembicaraan dari sini ke bawah dengan dari sini ke atas, 4, 5, 4 dan 5. 4 itu kendaraan kita. Sekaligus 4 juga tujuan kita. Kendaraan kita 4. Tanah, air, api, udara. Bekal kita juga ada 4. Sidik, amanah, fatonah, balago. Sahabat kita juga 4. Pendengaran, penglihatan, pernapasan, pembicaraan. Yang harus kita kenal dari Allah 4. Sifat, asma, af'al, zat. So, reka mana? Lengkap, paripurna, tahu 4-4-nya. Sudah tahu 4-4-nya, baru ketemu 5. 5 itu lambang dari kepasrahan Islam. Syahadat, salat, zakat, saum, haji.
lengkap 5-5. Nah, nu 5 teh kudu ngahiji, jadi hiji. Cari amalan yang ketika kita melakukannya 5 jadi hiji. Ngahiji didinya. Sahadat didinya, salat didinya, zakat didinya, saum didinya, haji ge didinya. Sok pikiran eta mah. Eta nu disebut pasrah teh. Begitu pasrah tuh terpisah bagian bawah dengan bagian atas. Gunung hancur lubuh, Musa jatuh pingsan. Pasrah total. Ari Garuda Pancasila di mana diletakkan? Lihat. Di belakangnya ada merah, sekaligus juga ada putih. Merah putih lambang yang luar biasa. Purwadaksina, asal muasal kita. Yang kemudian merah putih diartikan menjadi keberanian yang suci. Itulah sifatnya bangsa Indonesia, berani, suci. Keren. Nah, inilah sebetulnya modal bibit untuk menuju yang namanya persatuan dan kesatuan. Apa sih persatuan dan kesatuan itu? Jadi kita lihat. Persatuan itu prosesnya. Kesatuan itu adalah hasilnya. Persatuan itu adalah upayanya. Kesatuan itu adalah wujud akhirnya. Makanya kita sering dengar persatuan dan kesatuan bangsa. Asal jangan dengar dong, nanya biar ngerti. Jadi persatuan itu berasal dari kata satu. Sama kesatuan juga berasal dari kata satu. Apa maknanya? Bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Ada macam-macam partai. Kan partai itu gabung, partai itu ada partai A, partai B, partai C. Kan dia tuh sudah bergabung. Ayo gabungkan lagi menjadi satu. Jadi partai itu adanya bukan untuk memecah belah. Ada agama sudah bersatu nih. Ada agama A, ada agama B, ada agama C yang sudah bersatu bergabung, gabung menjadi besar lagi. Jadi persatuan itu bergabungnya semua ya bagian-bagian yang sudah bersatu. Jadi semua bagian-bagian sudah bersatu gabung. Ormas. Ormas itu harusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jangan menjunjung tinggi ego. Ego kelompok. Sugan kahartieun. Nah, kesatuan itu perihal satu. Sudah tidak bisa dipecah belah lagi. Jadi dengan begitu persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Bersatunya setiap suku, bersatunya setiap agama, bersatunya setiap ras, sosial, budaya, ekonomi menjadi satu kebelutan yang utuh dan serasi. Itulah persatuan dan kesatuan. Dan untuk ini diperlukan kedewasaan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Anda harus yakin pada pilihan keyakinan Anda tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Sederhana kok. Paham?
Jadi persatuan itu proses menggabungnya, kesatuan itu adalah wujud asli. Tetapi untuk menyatukan agar bisa saling menghargai dan menghormat perbedaan itu memang tidak mudah. Makanya ya, saya yakin kalau semua orang mengerti ya intisari dan nilai-nilai luhur dari Pancasila, burung Garuda luar biasa. Jadi burung Garuda itu adalah lambang dari negara kita untuk bisa terbang tinggi. Makanya burung Garuda mah tidak pernah kehujanan, karena burung Garuda itu terbang di atas awan. Beda sareng manuk piit cangkurileung, eta mah kahujanan wae, da dia mah senang hujanan teh. Ya, yang suka senang debat bari jeung kosong dua-duana, nu hiji candahar uyah, nu hiji candahar uyah, debat tentang rasa uyah. Cek nu hiji uyah teh getek, cek nu hiji uyah teh ateu. Debat tah dua-duana pase. Yang satu bilang garam itu geli, yang satu bilang garam itu gatal. Dua-duanya belum pernah merasakan rasanya garam. Debat. Piit. Tanu seuri pangtarik nanti atau piit nanti. Burung Garuda mah tidak pernah melayani yang kayak gitu. Terbang aja antang di atas, melihat bintang bertebaran. Gak terjebak lagi oleh kemarahan, tidak terjebak oleh rasa kesal, tidak terjebak oleh alam-alam rendah. Sudah tinggi di atas awan, tidak terkena badai lagi. Siapa orang yang terkena badai? Yang suka bertempat tinggal di tempat badai. Paham? Itu nusok cekcok, nu amek dilawan deui amek, piit. Ayo saya tanya, ini burung pipit atau Garuda? Ngaku Garuda, kalakuan piit. Nyari ditanya mah ada budak oge gitu, dikasih soal sama gurunya di sekolah. Sepulang dari rumah, A. menyapu, B. berantakan barang-barang. Jawab dong, menyapu. Berjeng tak apaleun sapu teh di mana. Komo nyepeng sapu mah. Tempat sapu ge teu apaleun. Eta piit. Ari ngaku Garuda, ari kaluan piit. Tah sing arera atuh anu sok debat teh. Dasar negara kita tuh Garuda. Garuda mah talalayanan. Kartos ieu mau debat di TV teh. Bingungan masyarakat. Masyarakat panu penting mah kabeli minyak, bari jeung aya minyakna gitu. Keun we minyak mahal ge, nu penting mah aya minyakna. Kartos
tong ribut namun mahal teh nu penting maya barangna beas mahal tong ribut tak kabeli kayak sing yakin da duit mah buatan peruri ari beras mah buatan Allah mah tengah damel artos bu artos mah buatan peruri Allah mah ngadamel beras jagung kedelai semua yang dibuat Allah diadakan oleh Allah pasti ayah asal daek melak ya tong ribut lamun mahal teh dulu mobil 22 juta kabeli sekarang 600 juta kabeli ngerti maksud saya tong ribut segala naik itu tuh pelajaran bagi kita sing soson gawena hudang subuh melo baga rezekina ya mah ayo segala naik hudang henteu ngerti maksud saya nih saya kasih tahu kalau barang-barang mahal berpikirlah kebeli jangan berpikir mahal insya Allah kebeli tong ributnya jadi apa sih persatuan dan kesatuan itu persatuan dan kesatuan itu merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa persatuan dan kesatuan menjadi satu di antara senjata paling ampuh agar kita tetap utuh. Bu, Pak, para sahabat semuanya, nikmat nggak menjalankan puasa Ramadan sekarang? Nikmat kan? Iya, karena apa? Damai. Kita mah teu aya bom, teu aya rudal, teu aya naon. Betul? Barudak sarakola nu kerja nu masak di dapur sareungit. Betul? Iya, pengajian jalan kayak gini. Nu bade duha, mau bade tahajud. Kasihan. Kenapa? Karena suasana ini damai. Akibat kita bisa merawat persatuan dan kesatuan. Jadi ceramah saya ini semoga dipahami oleh orang-orang yang senang merusak persatuan dan kesatuan biar sadar. Karena ini harganya mahal. Dulu ada sekelompok negara bersatu, berpisah-pisah. Sekarang saling membunuh bahkan. Ya. Dari Sabang sampai Merauke kita jaga NKRI harga mati. Keren. Pancasila dipahami karena itu adalah dasar negara kita. Tidak bertentangan Pancasila dengan agama manapun. Kalau kita kaji lebih dalam, nilai-nilai luhur Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan semua agama. Gitu. Ya. Jadi tiga hal yang penting dalam persatuan dan kesatuan. Perhatikan saya. Satu, selalu menjalin rasa percaya. Kebersamaan, saling melengkapi demi menjaga persatuan dan kesatuan itu. Jadi saling percaya, kebersamaan, saling melengkapi.
Jadi kalau tempo hari kajian kita sili asa, sili asi, sili asu. Sili asa saling memintarkan. Sili asi saling menyayangi. Sili asu saling membina. Kalau ada yang tidak bisa, jangan dikecilkan karena tidak bisanya. Bina supaya bisa. Ada orang yang sedang melakukan kejahatan karena ketiadaan cahaya dalam dirinya, bina supaya dia juga mengalami kehadiran cahaya, bukan dimusuhi. Yuk kita sama-sama. Yang kedua, selalu berupaya untuk saling menghargai satu sama lain antar sesama. Berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Dari mana mulainya? Dari lingkungan kecil aja di rumah. Coba rumah tuh jadikan sekolah kecil untuk membuat sekolah besar. Makanya saya bilang ya, jika Anda menjadi orang yang sadar hari ini, maka semesta kehilangan satu orang bodoh saat ini juga. Gitu. Jadi kalau kita bisa menyelamatkan diri kita, sebetulnya secara tidak langsung kita sedang menyelamatkan siapa? Dunia. Tiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong menolong, serta nasionalisme antar bangsa. Kenapa tempo hari kita mengundang Romo di sini? Kenapa tempo hari saya pergi ke tempat Romo, ketemu para bante? Kita belajar pada siapapun gak masalah, gitu. Gitu. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Nah, inilah yang penting. Kajian kita hari ini adalah 10 manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Memang Bapak Ibu ya, kalau tidak punya dua, sabar dan sadar, sulit untuk mengatasi perbedaan. Emot kan kapungkur, ngawitan nikah, pertama menikah. Raruas. Betul? Gening pasangan saya teh. Gening gitu. Aslinya pasangan kita mulai saling bisa kita lihat. Tapi dengan dua, sabar dan sadar, maka kita bisa mengatasi perbedaan. Akhirnya setelah seusia kita udah tua kayak gini, kan sekarang mah cinta teh beda. Sudah bergeser menjadi saling menitipkan diri, saling menyayangi. Ada pergeseran, itu perlu waktu. Yang kedua, manfaat dari persatuan dan kesatuan itu adalah dapat membuat pembangunan nasional lancar, aman, baik, dan sesuai harapan. Kalau pembangunan nasional ini lancar, kita dukung pemerintah yang sah. Jangan dihalang-halangi kerja pemerintah. Apa yang terjadi? Kesejahteraan itu kan buat kita juga. Kalau ekonomi naik sekian persen per tahun, kan sebetulnya yang akan merasakan dampak dari ekonomi itu kan kita-kita juga. Betul apa tidak?
Saya nggak ngerti kok ada orang yang kerjanya tiap hari itu terus aja protes aja. Dan menurut orang-orang bijaksana, katanya orang yang suka protes kerjaan itu belum selesai dengan dirinya sendiri sebetulnya. 3. Manfaat persatuan dan kesatuan adalah kita akan lebih mudah dan maju untuk berkembang ketika kita sanggup menerima semua perbedaan. Yang keempat, ya tentu saja persatuan dan kesatuan ini akan memudahkan kita mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional kita itu kan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa? Apal enggak? Pembukaan Undang-Undang Dasar? Sok dibaca tiap upacara. Alinea pertama apa? Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa bla bla bla. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu telah sampai kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa, itu cerita tentang kemerdekaan. Alinea ketiga, harus belajar lagi nih. Udah lihat aja deh nanti ya. Nah, alinea keempat itu sebetulnya memuat tentang nih dasar negara, yaitu Pancasila. Ya. Membentuk masyarakat yang adil, makmur, ya. Berdasarkan Pancasila. Itu tujuan nasional kita. Ayo semua kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut dong berperan aktif ya dalam proses memajukan pembangunan ini. Yang kelima, dengan adanya persatuan dan kesatuan tentu saja tercipta suasana yang aman. Perlu nggak aman? Damai perlu nggak? Tentram perlu nggak? Karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan kesetiakawanan di antara kita. Gitu ya. Awas ya. Mau bantu banjir, nanya heula, punten ari Bapak Ibu teh agamana naon? Geus rek diteuleum. Orang kena banjir bandang geus rek diteuleum, geus ngap-ngapan teh. Punten ari agamana naon? Kecida. Di zaman Rasul ada sahabat yang menolong anjing yang ditolong keluar lidahnya karena kehausan mau mati. Kemudian ada sahabat yang dengan tangkas mengambil terompahnya, diambilnya air, dikasih minum sama anjing itu. Berita itu sampai pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Min ahlil jannah, yang menolongnya. Kenapa masuk surga? Kenapa masuk surga? Karena otomatis langsung kanyaahna teh datang. Tah ayeuna maraneh ngencarkan anjing cenah ngelel ngajak ya, dah yang masuk surga jangan rantang bere minum mau asup. Yang membuat asup surga itu karena otomatis. Nah sekarang kalian jangan begitu, jangan ingin meniru sahabat. Bulan puasa keluar timah, reka mana dengan anjing ngelel,
Kunaon mengasup surga. Sekarang lihat saya, kemanapun kalian pergi, pasti ada yang bisa kalian tolong. Taeta anjing ngelel teh, tanda kutip, hayang sarua wae. Eta mentang ngaji terus terbuka teh. Agama tuh akal. Jadi kalau masuk surga tuh kalau nolong anjing, eta ucing rek pae jadi bantuan. Hadisna tatangga teu dahar oge jadi bantuan. Dari nu hadis lagi anjing cing atuh ngaji teh sing areling. Saya kasih tahu ini, sekarang kalian keluar dari masjid ini, pergi kemanapun, pasti akan ketemu dengan orang yang layak kalian tolong. Betul? Tadi situ keluar otomatis, cek, hoyong mere, taeta surga teh. Ieu modor we. Pulang pengajian, mereka mana ibu? Meleren anjing ngelel, mereka mana ge mal aya, da baheula ngelelna gede ditu. Jadi kalau anjing saja mau mati, kan nggak ditanya suku apa, sugan agama naon, ditanya komo anjing deh bangsa naon maneh. Ditanya kayak mau ngerti paling ngerti maksud saya. Cinga tuh rek mantuan tong curigaan ka batur. Ima batur beda-beda keyakinan jeung orang merebeas dicurigai. Wah buarek diajak asup karena keyakinan manehna. Dan nu curiga mah salah wae. Nomere Indomie boa-boa. Barjek manehna matara bere-bere ka batur. Cing atuh gitu. Kencugan kahartieun. 6. Manfaat persatuan dan kesatuan itu mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis serta serasi antar manusia. Mau nggak gini? Keren. Bahkan kalau saya membayangkan persatuan kesatuan itu bukan se-Indonesia, seluruh dunia. Makanya kalau saya ditanya, mari kita ikrar, kita ini adalah satu bangsa, bangsa manusia, satu tanah air bumi, satu bahasa, bahasa cinta. Kayang makitu tong aya perang pasea. Kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang semua negara sudah pada tahap saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang punya batu bara kirim batu bara kepada yang tidak punya. Yang punya timah kirim pada yang tidak punya. Sekarang kebergantungan antar negara sudah saling membutuhkan. Betul nggak? Iya. Kalian juga atel tah di dia hese di garo meuli eta pergi buatan mana eta tuh nu kitu wae kudu diimpor. Eta keur ngagaro ieu. Iya, betapa bergantungnya kalian. Jadi jangan sombonglah hidup itu, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan rek dahar melak pare heula. Keburu pae. Kan terus aya pare anu melak. Betul enggak? Tuh. Yang ketujuh, gotong royong.
Bagus nggak gotong royong? Bagus nggak? Ya, saya mau bikin tempat holistik di Jelekong. Ayo kita gotong royong. Bagus nggak? Bagus, bagus.